PT Sumarekon KJA Tbk jadi tumbal Muljadi Budiman dosen guru besar komunisme PKI Gaya Baru. Kemenko Polhukam berikan rekomendasi kepada pemilik tanah Sofyan Jim Mamesah di Gunung Gelis 70 hektar nomor rekomendasi B2267 DN 00 tanggal 1 Juli tahun 2023. Gunung Gelis tanggal 19 April tahun 2025. Dalam pencarian fakta dan dalam rangka melaksanakan tugas jurnalistik, seorang wartawan yang memiliki kredibilitas dan independensi untuk menyiarkan pemberitaan. Gabungan Wartawan Indonesia Bersatu, dari beragam media cetak dan elektronik serta dari TV swasta, E-News TV, Kompas TV dan TV One melakukan penelusuran dan investigasi serta cross-check kepada beberapa pihak, termasuk kepada PT KJA Sumarekon Tbk Pusat, terkait pemberitaan yang viral dari awal tahun 2021, di mana di awal bombardir pemberitaan yang dibuat Sofyan Jim Mamesah dimulai, penyebab status kepemilikan tanah-tanah di Gunung Gelis, Bogor yang diklaim oleh para pelaku mafia tanah mafia hukum Muljadi Budiman. Untuk keseimbangan pemberitaan, tim gabungan wartawan mendatangi kantor pusat PT KJA Sumarekon Tbk, sekaligus meminta klarifikasi kepada pemilik perusahaan Muljadi Budiman, sehubungan pemberitaan yang telah dipublikasikan oleh Sofyan Jim Mamesah. Terkait terungkapnya keterlibatan PT KJA Sumarekon Tbk, menyerobot dan telah melakukan jual beli kepada tanah-tanah milik orang lain, di 4 desa, tanpa dasar hukum yang jelas dan kuat, termasuk tanah milik Sofyan Jim Mamesah, luas 70 hektar di Gunung Gelis. Namun pihak PT KJA Sumarekon Tbk tidak bersedia ditemui, bungkam 1000 bahasa dan tidak bersedia menjelaskan atau memberi tanggapan apapun terkait kebenaran berita yang dipublikasikan Sofyan Jim Mamesah. Ketidaksediaan untuk memberikan klarifikasi dapat menjadi pembenaran dan mengindikasikan bahwa memang telah diaminkan dan benar adanya fakta tindak kejahatan perampasan hak atas tanah-tanah milik warga. Muljadi Budiman adalah aktor intelektual dan rektor atau guru besar dari Universitas Komunis PKI ciptaannya, di balik penyerobotan lahan, tanah-tanah milik warga di 4 desa, meliputi Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Gunung Gelis, di Kecamatan Sukaraja, Bogor. Dalam pemberitaan pada media massa, baik media cetak, TV dan online, yang dipublikasikan Sofyan Jim Mamesah, disebutkan bahwa Muljadi Budiman dalam melaksanakan penyerobotan lahan tersebut dengan dibantu beberapa oknum petinggi di Pemda Bogor, oknum aparat penegak hukum APH, hingga keterlibatan oknum kades dan perangkatnya, oknum RW dan RT yang juga telah terbukti tercuci otak Muljadi Budiman dan dijadikan sebagai herder peliharaannya. Keterlibatan oknum pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor, oknum mantan bupati, yang sudah 2 kali keluar masuk bui kasus koruptor dan diestafet kepada oknum mantan Sekda Burhanuddin dan Eko staf Dispenda hingga menyeret beberapa nama pejabat oknum Kakan ATR BPN Kabupaten Bogor. Pembuatan surat sertifikat aspal kamuflase settingan yang dilakukan Muljadi Budiman di Jalan Pramuka dan lalu ditandatangani oknum pejabat agraria dan di backup oknum pejabat anggota DPRD RI dan beberapa oknum pejabat di Kementerian ATR BPN RI. Ini baru dugaan adanya aroma-aroma backup pada PT-PT properti milik Muljadi Budiman. Ini sesuai pemaparan korban dan sekaligus narasumber serta sebagai pemegang kunci kotak Pandora, Sofyan Jim Mamesah, mantan Wakil Koordinator MKGR Jawa Barat era 86-89. Berjuang menjadi garda terdepan dalam menghadapi pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum ciptaan Muljadi Budiman. Menurut Sofyan Jim Mamesah, narasumber, sekaligus korban kebiadaban mafia tanah mafia hukum, pemegang kunci kontak Pandora pengungkap bukti fakta A1, menyatakan bahwa PT KJA Sumarekon Tbk tidak memiliki tanah. Tanah-tanah yang diakui dimilikinya adalah hasil merampas dan merampok dari warga pemilik tanah dengan modus tipu-tipu, alibi-alibi 378. Metode yang digunakan Muljadi Budiman meniru dan mengadopsi cara-cara yang digunakan komunisme pada 1965 silam. Metode ini pada intinya mengajarkan bahwa untuk menguasai suatu area tanah, mengambil secara paksa, mengancam dan intimidasi pemiliknya,
usir pemiliknya dan kuasai fisik tanahnya, kemudian terbitkan dokumen baru sesuai keinginan. Dan itu terbukti telah terjadi. Selama puluhan tahun, Muljadi Budiman dan kroni-kroninya telah melakukan kudeta, dan sasaran pertama adalah Desa Gunung Gelis, di mana seorang kades hasil jual beli suara pada Pilkades 2020 mampu menduduki Rudi Bebek menjadi kades. Kades ciptaan Muljadi Budiman adalah herder piaraan yang patuh perintah kekuasaan dari Muljadi Budiman, guna merekrut herder piaraan lainnya, hingga menjadikan staf desa ikut terlibat dalam pendampingan tindak kejahatannya Muljadi Budiman. Cara neokomunisme ini sangat ampuh dan potensial digunakan untuk melemahkan mental warga, para pemilik tanah. Semua warga dipaksa agar tidak berani bersuara, apalagi melakukan perlawanan. Metode ini juga kerap dilengkapi dengan penggunaan tenaga preman bayaran. Pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum ini jelas telah merugikan masyarakat dan negara. Preman binaan Muljadi Budiman, seperti oknum RW Lukas CS saat ini sedang dalam pengejaran aparat. Namun atas perintah Muljadi Budiman agar oknum RW Lukas CS segera menyembunyikan diri. Oleh Muljadi Budiman juga disembunyikan di rumah-rumah kosong di perumahan PT Summarecon KJATBK, atau di tempat persembunyian Hotel Royal Tulip Bogor yang diketahui milik anak dari Muljadi Budiman yaitu Agung Budiman. Hotel Royal Tulip Bogor milik Agung Budiman adalah hotel yang tersedia untuk tempat persembunyian para oknum dan pelaku settingan Muljadi Budiman. Selain itu juga Hotel Royal Tulip kerap dipakai tempat hiburan para oknum pejabat hidung belang, para oknum pejabat yang kerap melakukan pesta-pesta dengan para wanita PSK. Dan praktek kotor dari hotel tersebut telah diketahui oleh warga sekitar. Lengkap sudah levelnya. Dari arogansi kekuasaan bergaya komunisme, PT properti abal-abal hanya sekedar kamuflase pakaian dalam skenario settingan Muljadi Budiman. Merasa banyaknya backing dari para oknum aparat hukum dan aparat pemerintah. Tindak kejahatannya telah disusun sedemikian epiknya. Muljadi Budiman adalah PKI gaya baru, menggunakan metode komunisme dengan baju tampilan PT properti. Gaya dan tampilan yang berbeda tetapi maksud dan tujuannya yang sama, merusak kedaulatan NKRI. Kejatuhan nama besar PT Summarecon bukanlah tanpa sebab. Nilai saham yang muncul di media internet pada harga kurang dari 400 bukanlah yang sebenarnya. Karena harga aslinya hanya berkisar di bawah 300. Menurut Sofyan Jim Mamesah, tidak akan ada asap jika tidak ada api. Tidak akan ada akibat jika tidak ada sebabnya. Di luar prediksi skor dari nilai saham yang anjlok, tidak menyurutkan langkah untuk melakukan pembohongan publik. Seperti diketahui bahwa nilai kepercayaan diri para nasabah, owner dibentuk oleh para marketing officer PT Properti abal-abal ciptaan Muljadi Budiman. Jadi kejatuhan nama dan nilai saham Summarecon disebabkan karena Summarecon yang bekerja sama dengan PT KJA Muljadi Budiman menggarong tanah-tanah milik warga masyarakat. Jadi, PT Summarecon telah melakukan tindak pencegahan dan pengamanan dari para nasabah, dan terus-menerus mencari-cari kambing hitam dan menuduh kepada pihak lain. Saat ini, yang sedang terjadi di Indonesia dan dialami warganya, banyaknya polusi asap berupa keresahan-keresahan, yang disebabkan oleh banyaknya api kejahatan yang diperbuat oleh kepala gangster komunis PKI gaya baru Muljadi Budiman. Akan tetapi api-api yang telah membakar ini justru telah menjadi membangkitkan kebangkitan perjuangan yang dilakukan oleh anak-anak bangsa, rakyat Indonesia, melakukan perjuangan perlawanan. Berjuang untuk merdeka dari para pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum, komunis PKI ciptaan Muljadi Budiman. Tahun 2025 adalah awal tahun menuju masa depan yang gemilang, Indonesia emas, Indonesia merdeka, Indonesia sejahtera. Dan tahun 2025 adalah sebagai perubahan dari awal hancurnya reputasi para pelaku usaha properti jahanam. PT Properti abal-abal, yang hanya bermodal dengkul. PT Properti yang mengadopsi dan menggunakan cara-cara komunisme era 65. PT yang hanya digunakan sebagai alat atau pakaian untuk menutupi kejahatan PT yang selama ini sebenarnya sudah diketahui dan dikenal sebagai PT yang bermasalah.
Khususnya untuk PT-PT properti yang didirikan, dibangun dan diciptakan Muljadi Budiman, api liar yang disulut sudah bertambah besar dan meluas, semakin menambah fakta tentang banyaknya kejahatan yang dilakukan Muljadi Budiman. Ditinjau dari sudut pandang manapun, mengambil hak milik orang lain, secara norma dan hukum positif tidak dibenarkan. Apalagi jika membuat kerugian finansial berskala besar dan menyebabkan kematian seseorang, pada korban yang dirugikan, maka pasal pidana KUHP berlapis akan menanti bagi pelakunya. Seperti yang telah terjadi selama puluhan tahun silam, di 4 desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Gunung Gelis Bogor, tanah milik warga masyarakat, petani dan penggarap dirampok oleh sekelompok orang yang terorganisir dan rapi. Ada para pelaku di lapangan, para preman bayaran, mafia tanah, mafia hukum, ada pelaku pendananya yang membiayai semua aksi pelaku, ada juga pelaku oknum perangkat desa dan ASN yang memanipulasi surat tanah. Semua aksi ada otak intelektual dan ada penadah hasil kejahatannya. Tanah-tanah milik warga korban diambil secara paksa, mirip dengan yang dilakukan organisasi PKI di era 1965. Warga pemilik tanah diancam, diusir dari tanahnya, tanah dikuasai, diratakan alat berat dan dokumen tanah dimanipulasi menjadi milik bos para pelaku. Komunisme 1965 seperti berganti baju, tampilan dan menjelma, menjadi komunisme gaya baru, era 2025, namun perilaku dan pahamnya tetap sama, yaitu komunisme. Beragam peristiwa kelam yang diterima warga korban 4 desa, dari peristiwa insiden pengeroyokan tim Sofyan Jim Mamesah oleh oknum TNI di tahun 2023, berlanjut di peristiwa pengerusakan lahan pasca insiden eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Cibinong Bogor atas sengketa lahan PT KAA milik Muljadi Budiman dengan Yayasan Masyadul Quran milik Berry Tornado. Yang sebagaimana diketahui bahwa pemilik tanah sah Sofyan Jim Mamesah tidak mengetahui dasar hukumnya, meributkan pepesan kosong, sedangkan pemilik tanah tidak pernah melakukan menjual atau memberikan kepada siapapun tanahnya. Peristiwa kelam di awal tahun 2024, terkait perampasan tanah di 4 desa, menjadi terungkap pelakunya adalah preman mafia tanah dan muncul nama Muljadi Budiman di belakangnya. Pendananya berduit besar dan haus tanah luas, kembali lagi dan lagi muncul nama Muljadi Budiman. Kades Rudi Bebek dan oknum staf desa memanipulasi dokumen tanah karena menerima perintah dari seseorang, lagi-lagi muncul nama Muljadi Budiman. Otak intelektual yang bekerja di belakang layar dan penadah hasil kejahatan, kembali muncul nama disebut lagi Muljadi Budiman juga. Dan di awal 2025 seluruh warga pemilik tanah-tanah di 4 desa yang terzolimi melakukan demonstrasi kepada PT-PT properti abal-abal, PT-PT milik Muljadi Budiman yang bodong, yang selama 24 tahun tidak pernah membayar pajak negara, sekalipun membayar pajak negara melalui oknum pajak yang masuk ke kantong pribadi. Banyaknya pendemo yang berasal dari warga pemilik tanah-tanah menanyakan perihal kepemilikan tanahnya yang secara fakta yuridis menyatakan sah milik warga, akan tetapi PT telah melakukan klaim tanpa mengeluarkan ganti kerugian, kerohiman atau biaya kompensasi apapun. Karena selama puluhan tahun PT-PT properti abal-abal tersebut tidak mempunyai itikat baik kepada para warga 4 desa pemilik tanah-tanah sahnya. Dan jika buka di laman internet, nama Muljadi Budiman dan putranya, Agung Budiman, dikenal sebagai pemilik PT Mulia Koliman Internasional PT MCI, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. PT MCI mengelola Gunung Gelis Golf dan Resort, memiliki Hotel Tulip dan beberapa showroom mobil Imora motor Honda. Sebagai induk perusahaan, PT MCI memiliki banyak anak perusahaan, diantaranya PT KJA, PT KAA, PT KAA, PT Kurnia Jaya Properti Agung, PT Kurnia Jaya Properti Mulia, dua perusahaan terakhir, kerjasama dengan PT Summarecon Agung Tbk. Jadi dengan kondisi ini, bagaimana mungkin dikatakan bahwa Summarecon tidak terlibat? Yang menjadi pertanyaan, apakah kepemilikan lahan sangat luas oleh Muljadi Budiman,
melalui banyak anak perusahaan didapatkan dengan cara legal dan benar atau sebaliknya, sebagaimana dibahas di awal tulisan ini bahwa benar Muljadi Budiman justru adalah otak intelektual mafia tanahnya. Seperti diketahui pada beberapa hari lalu ada rombongan pembeli tanah yang cek ke lokasi lahan yang mereka beli. Ternyata hasil faktual di tempat, mereka malah jadi mengetahui bahwa mereka ditipu mentah-mentah oleh PT KJA dan PT Summarecon Tbk. Hampir setiap hari, dalam 1 minggu terakhir ini, banyak rombongan orang-orang berwajah Chinese menggunakan 2-3 mobil, berdatangan ke lokasi tanah milik Sofyan Jim Mamesah di Gunung Gelis. Mereka datang ke lokasi tanah milik Sofyan Jim Mamesah untuk menanyakan legalitas atau kepemilikannya asli tanah tersebut kepada para petani penggarap maupun warga lokal yang mereka temui di lokasi. Para petani penggarap dan warga masyarakat setempat menyatakan bahwa tanah tersebut sudah sejak tahun 1972 dan sampai sekarang masih tetap dimiliki Niko F. Mamesah, Jimmy Mamesah atau Sofyan Jim Mamesah sebagai penerusnya. Menurut warga setempat dan petani penggarap, rombongan orang berwajah Chinese yang mempertanyakan tanah tersebut mengaku nasabah atau konsumen pembeli tanah yang membeli tanah tersebut dari PT KAA dan PT Summarecon Bogor. Dan dari hasil investigasi yang dilakukan Sofyan Jim Mamesah bersama-sama dengan para warga korban kepada kantor Kemenko Polhukam di Jakarta, menyatakan bahwa tanah yang diklaim sebagai tanah milik PT tersebut terbukti masih atas nama pemilik aslinya yaitu Sofyan Jim Mamesah, dan dari itu dikeluarkan rekomendasi dan penyegelan PT milik Muljadi Budiman berdasarkan nomor rekomendasi yang diberikan Kemenko Polhukam di 2024 lalu. Mendengar penjelasan dari para warga setempat dan petani penggarap, para nasabah dan konsumen yang telah membayar, mendatangi kantor Kanwil ATR BPN di Bandung untuk mengecek kebenaran info dari warga dan petani penggarap tersebut. Setelah mendapat jawaban dari pihak Kanwil ATR BPN Bandung yang menyatakan bahwa tanah tersebut masih terdaftar milik Niko Sofyan Jim Mamesah, para nasabah sangat kaget dengan penjelasan pihak Kanwil ATR BPN Bandung. Mereka tertipu oleh Muljadi Budiman dan Evelyn dari PT KJA. Namun mereka kembali ke lokasi tanah tersebut berbincang dengan para petani dan penggarap. Mereka bilang telah ditipu oleh Muljadi Budiman PT KJA dan pihak PT Summarecon, melalui orang kepercayaan PT KJA, Oknum RW Lukas. Petani penggarap dan warga lokal setempat mengatakan bahwa mereka mengetahui perihal tanah ini sejak dari orang tua mereka ada. Tanah ini milik Niko F. Mamesah, Sofyan Jim Mamesah, karena tanah ini dibeli dari orang tua mereka. Tanah ini murni belum pernah dijual belikan, tidak pernah digadaikan kepada siapapun dan tidak pernah bersengketa dengan pihak manapun. Para nasabah yang merasa tertipu oleh Muljadi Budiman PT KJA dan PT Summarecon Bogor, menyadari bahwa yang bersengketa itu bukan perihal tanahnya, melainkan persengketaan antara nasabah dan konsumen yang telah membeli dengan pihak PT KJA yang menjual kepada nasabah. Pada akhirnya warga masyarakat pemilik tanah di 4 desa, khususnya di Gunung Gelis, bersepakat akan melaporkan ke aparatur penegak hukum bersih, jika melihat kemunculan preman dan mafia tanah, kaki tangan Muljadi Budiman. Sudah banyak keresahan dan kegaduhan yang diciptakan PT KJA Muljadi Budiman dan antek-anteknya. Tangkap musnahkan pelaku-pelaku dan oknum-oknum komunisme era modernisasi yang telah melakukan kudeta pada desa Gunung Gelis. Muljadi Budiman otak dalang intelektual dari semua aksi, dan yang paling menjadi tampak komunis PKI-nya adalah terbukti fakta A1 melakukan kudeta pemerintahan desa, membuat negara di dalam negara. Otak pola PKI adalah menguasai wilayah, dan ini sudah kembali terjadi di 4 desa, dan telah dilakukan oleh PT KJA milik Muljadi Budiman bersama herder peliharaannya Oknum Kades Gunung Gelis, Oknum RW, RT dan semua kaki tangan, para preman bayaran. Secepatnya kami anak bangsa, rakyat Indonesia warga 4 desa, garda terdepan dalam perjuangan merebut kembali hak atas tanah-tanah kami meminta perlindungan dan penegakan hukum di wilayah kami segera dilakukan. Tangkap, adili dan miskinkan Muljadi Budiman dan kroni-kroninya. Indonesia harus aman, Indonesia harus sejahtera,
Indonesia harus damai dan bersatu, Indonesia harus maju, karena jika Indonesia sudah bersih dan bebas komunis, Indonesia akan makmur. Jika Indonesia bebas mafia-mafia, Indonesia akan sejahtera rakyatnya dan Indonesia akan terus maju menjadi Indonesia emas. NKRI merdeka, NKRI berdaulat, NKRI harga mati. Indonesia merah putih, Indonesia bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Salam merdeka, salam NKRI harga mati. Sofyan Jim Mamesah, nomor WA 0823 15800 0800.